kembali ya dalam ngobrol bareng Save Our Borneo. Kita kembali lagi di program Save Our Borneo yang namanya Ngobar. Balik lagi di acaranya ngobrol bareng Save Our Borneo. Kita di hutan berawan. Dongai bawai corito koi daya tomu, koi hidup di hulu sungai, koi nyaman diam di hutan. Doi tanah mulo tumbuh, doi karosi mulo ado, adat jalan jambat titik, panting kasih imat dona. Diborasikan nau, pakaian hala bangian boi, iyo ado di tanah arai, iyo ado di hutan Ngobar. Doi tanah mulo tumbuh, tongai korosi mulo ado, adat jalan jambat titik, panting kasih imat gona. Terima kasih Pak Maladi buat lagunya. Mungkin boleh sedikit dijelaskan Pak, kira-kira tadi lagunya cerita tentang apa sih Pak? Ini lagu yang menceritakan bagaimana orang Dayak Tomun itu hidup bergantung dengan hutan dan alam. Jadi mulai dari pakaian, makanan, obat-obatan, dan mengajak agar dengan segenap jiwa, Panting Kasimat Gonang itu dengan segenap jiwa, dengan kesungguhan untuk tetap menggenang cerita itu. Oke, wah dalam banget Pak lah. Ya. Wah, terima kasih sekali lagi buat Bapak, dan dengan segenap hati juga Savers hari ini kami masuk atau mengadakan kembali kegiatan ngobar yang agak spesial nih edisinya. Karena kita langsung di pinggir Sungai Sitonga, kami jauh-jauh dari Palangkaraya datang ke Kabupaten Lamandau, ke Kecamatan Delang. Kami syuting di sini bersama beberapa narasumber terpilih juga. Senang sekali saya, Pinarsita, jadi pemandu di kegiatan ngobar edisi hari ini. Nah, hari ini topik ngobar kita berjudul Peladang Menanti Hak Pengakuan Negara sebagai Masyarakat Hukum Adat. Nah, sebenarnya judul ini kami pilih tidak hanya karena kami ingin memberikan dukungan kepada masyarakat adat yang saat ini terus berjuang memperoleh hak-haknya. Dan kesempatan kali ini juga kami sekaligus ingin memperingati atau merayakan Hari Tani yang jatuh pada tanggal 24 September 2025. Nah, mungkin langsung aja nih Savers, kita ke perkenalan beberapa narasumber terpilih kita. Di sebelah saya sudah ada Pak Effendi Buhing. Ya. Selamat pagi Pak. Pagi. Jauh-jauh dari Kinipan Bapak datang ke sini. Saya sedikit baca ya Pak ya, terkait background Bapak. Nah, Bapak Effendi Buhing ini dia salah satu tokoh masyarakat adat di Kinipan. Beliau juga ketua pengurus Dewan Aman Lamandau saat ini ya Pak ya. Nah, jadi Kinipan ini juga Savers sudah cukup panjang ya selama ini berproses untuk memperoleh pengakuan sebagai masyarakat hukum adat. Nah, di sebelah Pak Effendi Buhing ada juga Bapak RK Maladi yang tadi sudah membuka ngobar kita dengan satu lagu luar biasanya. Jadi Pak RK Maladi ini beliau adalah perwakilan juga dari salah satu tokoh dan masyarakat di Desa Kubung yang saat ini juga sedang berproses ya Pak untuk bisa memperoleh pengakuan sebagai masyarakat hukum adat. Nah, di paling ujung itu Savers ada Bapak Muhammad Habibi. Mungkin Savers tidak asing lagi, beliau adalah Direktur Save Our Borneo yang selama ini juga bergerak dan memperhatikan isu-isu terkait HAM dan lingkungan. Ya, salah satunya persoalan yang terjadi saat ini ya di Kalimantan, terutama di komunitas Dayak Tomun terkait pengakuan MHA. Nah, tapi sebelum kita ngobrol ke sesuatu yang berat-berat,
Mungkin kita mau dengar dulu nih bapak-bapak, kabar dari bapak-bapak sekalian. Hari-hari ini kabar-kabarnya gimana Pak? Apa kesibukannya gitu Pak? Mungkin boleh dari Pak Buhing dulu. Santai aja Pak. Silakan Pak. Ya, selamat pagi ya semuanya. Kabar baik, sehat. Kegiatan saat ini ada yang sudah mendugal, sudah mendugal, tanam padi lah, bahasa sini kan menugal. Adanya baru mulai membakar ladang, termasuk saya aja rencana besok baru membakar ladang. Jadi ya rutinitas sebagai masyarakat Dayak saat ini menanam padi lah, mulai menanam padi. Jadi itu kegiatan sehat semua ya Pak ya? Sehat. Ya. Ya. Kalau Pak Maladi, apa Pak kesibukannya Pak? Ya, selamat pagi. Kalau kita sekarang ini lagi sementara menanam padi, menugal istilahnya, sama. Jadi sudah hampir 1 minggu orang-orang menanam padi, termasuk saya juga. Makanya kemarin kawan-kawan datang, kita nggak ada di rumah tuh, lagi menugal. Itu, jadi ya bersyukur masih mendapatkan cuaca yang mendukung begitu, bisa membakar lahan. Ya panas gitu Pak, oke. Nah, kalau terakhir nih Bapak Muhammad Habibi. Ya, pagi semuanya. Hari ini kami bersama-sama dengan tokoh masyarakat Dayak Tomun di Kinipan, dari Kinipan, kemudian dari Desa Kubung. Kalau saya sendiri hari-hari ini ingin membantu teman-teman di Kubung dan Kinipan juga, terutama untuk menugal. Selain itu juga kita coba melihat apa saja masalah yang sedang terjadi di Kalimantan Tengah khususnya, baik terkait dengan masalah lingkungan, juga masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat. Begitu. Oke, berarti rata-rata memang lagi musim berladang, musim menugal. Nah, berarti mungkin boleh sedikit cerita nih, entah nanti Pak Buhing atau Pak Maladi gitu. Berarti sebagian besar apakah memang di masyarakat Desa Kubung dan Kinipan ini memang masih banyak nih Pak yang jadi peladang? Atau seperti apa gitu Pak? Boleh dimulai dari Pak Maladi. Apa Maladi dulu, oke. Untuk di Kubung itu masih tapi 100% masih berladang. Hanya berladang sekarang ini saya lihat sudah ada sambilan. Jadi ada hampir 60% saya lihat ladang mereka itu akan ditanam mereka tumbuhan lain yang baru sekarang ini. Jadi itu yang saya bilang, saya itu di samping sukacita juga ada sebuah ketakutan. Kenapa saya bilang takut? Karena lokasi-lokasi lahan lakau ini akan nanti beralih fungsi. Karena mereka mulai menanam sawit di peladangan mereka itu. Jadi kalau 60% masyarakat berarti kalau 1 hektar ya 60 hektar. Nah kalau tahun depan begitu lagi, nah ini yang terjadi sekarang. Jadi tidak berladang seperti biasanya. Berarti ada perubahan Ada juga perubahan. Pak, dari segi komoditas bahkan. Tapi kalau prakteknya masih sama. Masih. Oke. Kalau di Kinipan Pak, kira-kira ada perubahan juga Pak? Hampir sama. Hampir sama ya. Jadi rata-rata orang kan berladang, tapi hampir 75% dari yang berladang itu untuk tanam sawit. Tapi mereka yang bisa dijangkau lah, ada akses jalan biasanya. Kalau yang jauh-jauh, yang misalnya harus lewat sungai atau jalan kaki, itu memang murni tetap berladang. Ya. Dan ada perubahan sekarang ini, yang berladang itu tinggal yang katakanlah yang tua-tua lah. Ya, jadi yang muda-muda ini dia tidak lagi berladang, walaupun ada ya sebagian, tidak semuanya. Tapi perubahannya sudah mulai yang muda-muda ini dia tidak berladang, cuma dia berkebun.
kebun Ya, sawit tadi ya. Oh. Dia buka lahan untuk nanti sambil dia tanam padi juga tanam sawit. Nah, kalau yang tua-tua masih mereka tetap mempertahankan berladang murni. Berladang. Ya. Apalagi yang jauh-jauh tadi, yang jauh yang harus jalan kaki, tidak ada akses jalan lah. Jadi hampir sama. Saya kira di mana-mana juga begitu. Ya. Ya tapi tidak dalam kawasan yang luas kan Pak untuk menanam sawit sendiri kalau di desa. Iya. Saya kalau di perusahaan itu kan dia besar sekali gitu. Iya. Kalau ini maksimal berapa sih Pak kalau masyarakat? Paling 2 hektar lah. Paling besar 2 hektar, itu jarang, 2 hektar jarang. Karena sawit ini kan mereka juga mengakui katanya cari bibitnya susah. Nah, pernah ada kejadian, pernah tanam di beberapa tahun yang lalu, tanam sembarang, bibit sembarang, akhirnya kualitas buahnya itu tidak maksimal. Jadi itu menjadi pengalaman mereka. Akhirnya sekarang mau bikin sembarang, mereka khawatir kalau nantinya nggak berhasil. Jadi ada persentasenya kurang dari 2 hektar lah. Oke. Nah, gimana Bi kalau dari Habibie melihat fenomena ini? Maksudku tuh ada pergeseran ya dari masyarakat adat sendiri dari segi komoditas, dan juga ada kekhawatiran yang disampaikan Pak Buhing tadi bahwa generasi-generasi muda umumnya dia ke kebun bukan lagi ke ladang gitu. Nah, kalau Habibie melihat sebagai outsider gitu, orang luar, dengan fenomena ini, kalau dalam hal ketahanan pangan tuh sebenarnya akan berpengaruh nggak sih Bi di masa depan? Ya, kalau kita lihat dari aspek ketahanan pangan, memang faktanya hari ini tidak hanya dihadapi oleh masyarakat adat gitu ya, masyarakat adat, apalagi masyarakat adat yang ada di Kabupaten Lamandau saja, tapi dihadapi oleh masyarakat seluruh Indonesia. Di Kalimantan Tengah itu kita kalau mau lihat indeks ketahanan pangannya sendiri dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Dari urutan 19, kita itu terakhir menjadi urutan ke-27. Jadi ada penurunan. Jadi 27 ke 19 itu maksudnya itu penurunan. Ya, jadi makin ke ujung kan. Dari 30 provinsi lebih ya, dari 30 provinsi yang ada di Indonesia itu kita tuh mengalami penurunan dari indeks ketahanan pangan. Nah, memang kalau kita lihat tadi itu selain ada penurunan luas area tanam lahan untuk kebutuhan pangan itu yang terus menurun karena ada konversi lahan yang dipengaruhi oleh kebijakan. Misalnya tadinya lahan sawah itu dijadikan untuk area permukiman, infrastruktur, kemudian juga dijadikan perkebunan sawit skala luas. Itu terjadi di Kalimantan Tengah, bahkan di hampir seluruh di Indonesia. Nah, selain itu juga kita mendapati hampir di semua daerah di Kalimantan Tengah, seperti yang dihadapi masyarakat di Kubung maupun Kinipan, ada pergeseran yang tadinya mereka murni beladang saja, kemudian melakukan kegiatan pemanfaatan di komoditas lain. Sekarang itu kalau menurut saya mereka mencoba untuk bertahan dan beradaptasi. Karena hegemoni sawit yang hari ini terus menguat begitu ya. Ditambah lagi ada persepsi sawit ini cukup menjanjikan secara ekonomi. Maka masyarakat dengan sendirinya mulai mengikuti, paling tidak itu mulai dari 0,5 hektar atau 1 hektar. Tapi itu bisa juga kita lihat sebagai cara mereka untuk bertahan. Kenapa? Karena komoditas-komoditas yang lain, misalnya karet, rotan, itu sudah tidak ada harganya lagi. Nah, di sisi yang lain, masyarakat adat ini yang tadinya beladang, bahkan tadi disampaikan oleh Pak Buhing, sekarang itu mayoritas yang tua-tua, generasi tua semua. Yang muda-muda sudah beralih. Ada banyak faktor, tapi salah satu faktornya ada ancaman pidana terhadap masyarakat adat yang masih melakukan aktivitas beladangan. Dalam beberapa praktek mereka, misalnya buka lahan, kemudian membersihkannya dan cara membakar. Nah, itu kan diancam secara pidana. Ya, tapi sebelum masuk ke situ mungkin aku akan sedikit bertanya ke Pak Buhing dan Pak Effendi juga gitu terkait larangan membakar itu. Sebenarnya itu juga
baru mulai tahun 2015 ya kalau nggak salah, pasca Karhutla yang waktu itu kita bilang bencana kabut asap gitu. Nah, setelah keluar aturan itu, apakah itu sangat berdampak besar kah Pak untuk para peladang khususnya di Desa Kubung dan Kinipan? Karena di beberapa wilayah seperti Habibie bilang tadi, misalnya daerah Kapuas itu sudah sangat jarang gitu masyarakat yang berladang. Daerah Mentangai misalnya itu sangat hampir tidak ada bahkan Pak yang berladang, karena rata-rata takut sebenarnya, takut dipidana, takut ditangkap polisi dengan ada aturan itu. Nah, untuk Kubung dan Kinipan, karena Bapak tadi bilang masih berladang tuh, sebenarnya berpengaruh nggak sih Pak? Mungkin dari Pak Buhin. Iya, jadi kalau pengaruhnya sangat ada ya. Karena karena desakan desakan kebutuhan beras ini kan harus ada. Padi ini harus punya stok lah, paling tidak kan untuk cukup 1 tahun. Jika pun tidak, memang mungkin ada ketakutan juga, walaupun di Kinipan sendiri tidak pernah mengalami ya untuk ditangkap ataupun apa bahwa membakar ladang itu. Tapi melewati spanduk-spanduk, tulisan-tulisan, mungkin melewati unsur-unsur pemerintah di desa maupun di kecamatan, itu kan cukup membuat mereka was-was juga. Tapi oleh karena desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan beras atau padi itu, ya mau tidak mau dijalanin aja. Nah itu sebenarnya ada ya tadi, rasa takutnya tetap ada. Jangan-jangan ini ditangkap orang gitu. Tapi mereka tetap terus jalani aja. Nah, tapi sampai hari ini ya memang kalau di Kinipan memang tidak ada yang ditangkap ya. Tapi rasa was-was itu ada. Ya, karena melalui tulisan-tulisan, dilarang bakar segala dengan denda dan segala macam itu, ya cukup mereka was-was juga. Jadi ada memang ada. Oke. Kalau Pak itu Maladi Sama, jadi berladang ini kan bagi orang Dayak itu sebuah kemerdekaan dalam hidup. Jadi ketika ada larangan itu, walaupun sama seperti disampaikan oleh Pak Buhin tadi, tidak ada yang ditangkap, tapi memang sangat cukup mengganggu. Apalagi memang awal-awal mereka itu kan memadamkan api dengan menggunakan alat helikopter itu. Dan pernah kejadian ada di daerah Kalbar, ladang warga sementara dibakar itu, heli datang dan hampir airnya itu menumpahin orang-orang yang ada di sekitar itu. Nah, sejak itu memang rasa terganggu sekali. Jadi sekarang berladang itu tidak seperti dulu, merdeka, nyaman rasanya itu. Sekarang tuh lebih kepada bagaimana saya harus berladang begitu. Jadi jangan dengan seperti memaksakan diri lah untuk bertahan. Saya kira itu, walaupun sama disampaikan Pak Buhin tadi, tidak ada yang ditangkap, diapakan, tidak ada. Cuman tulisan, himbauan, melalui bahkan penyampaian aparat sampai ke kepala desa juga menyampaikan, mengingatkan. Artinya kan ada sebuah pembatasan. Ya, ini ada yang menanggapi, ada yang ya hampir ditanggapi, rata-rata menanggapi dengan perasaan tidak enak itu tadi. Begitu. Ada jangan apalagi kalau berladang kan dia sama tuh, membakar jadwalnya bulan ini sama. Nah, jadi akhirnya orang-orang kadang-kadang itu bikin lahan itu tidak musim. Jadi bikin aja tiba-tiba ada yang membakar. Nah, kenapa gitu Pak? Ya meanukan rasa takut tadi. Jadi mereka pikir tidak terpantau itu mungkin. Nah, nanti tahun depan pas sama-sama tinggal bersihkan dikit-dikit gitu. Nah ini menarik nih sebelum ke Habibie. Sebenarnya praktek berladang cara orang Dayak Tomun atau orang Dayak tuh gimana sih Pak? Maksudnya bagi orang-orang lokal, orang-orang Dayak kan sebenarnya ini
tidak berbahaya gitu tuh. Nah, tapi pemerintah kan hanya memandang dari satu sisi nih Pak, karena itu membakar, lalu disamaratakan semua gitu. Nah, tapi sebenarnya prakteknya itu gimana sih Pak? Membakar pun apakah hanya membakar begitu saja kah sehingga harus dikhawatirkan gitu? Iya, jadi berladang itu harus dibakar, itu harus. Nah, karena kalau tidak dibakar, membersihnya kayak apa? Satu itu, yang kedua nggak tahu ya, kita tidak meneliti sampai ke sana. Tapi padi yang ditanam, seandainya kita garap, mampulah kita bersihkan berapa gitu ya. Tapi ditanam padi itu nggak mau dia, nggak subur. Jadi kalau bekas bakaran dia subur. Itu makanya orang kalau berladang, meskipun misalnya dikasih traktor untuk bikin lahan bersih, tanam aja padi situ nggak tumbuh. Pernah kita ada tantang orang Jawa datang ke suatu waktu ke desa itu, dia bilang ini tanah bagus, tinggal tanam pasti subur. Dia congkel-congkel begini, ini bagus, tidak usah juga dianu, hanya dibersihkan aja. Itu bekas ladang mungkin 4 tahun 5 tahun yang lalu dia agak bersih, tidak terlalu banyak semak karena bekas hewan-hewan. Dia coba tanam situ kacang, cabai, tidak bagus. Lalu dia kasih pupuk juga, pakai pupuk kimia kan, masih tidak maksimal juga. Jadi itu makanya orang harus membakar kalau ladang. Tapi membakar ladang kami di sini tidak seperti yang mereka sangkakan itu. Membakar ladang, ya ladang dibakar, kiri kanan dibersihkan. Rame-rame kita saat membakar itu menjaga api supaya api itu membakar ladang. Berarti apinya nggak kemana-mana? Nggak kemana-mana. Gimana cara bikin sekatnya Pak? Ya, sekat jadi lihat situasi. Kalau kiri kanannya itu terlalu ladangnya agak luas, jadi dia dibikin 2. Di tengah ladang, pinggir ladang sama di dalam. Jadi sekitar 10 meter dari pinggir ladang sekali di hutannya, itu juga dipersiapkan bersih supaya enak ketika dia menjalar. Karena api kan, kalau api ladang itu puluhan meter dia lidahnya itu bisa menjalar. Kalau ada angin apa segala macam, tiba-tiba. Jadi harus kayak gitu. Makanya tidak pernah kejadian. Sama ini saya aman. Bikin Ipan nggak pernah kejadian juga kan Pak? Sampai melebar gitu? Ya pernah, tapi enggak selebar yang paling 100 meteran lah. Dia melebar, itu pun lihat ini ya musimnya. Kalau panasnya terlalu panjang dan yang menjaganya kurang, ya otomatis memang dia bisa melebar juga. Memang ada musim, api itu suka ke hutan, ada musimnya itu. Tapi kita kan tidak membiarkan, tetap tetap dimatikan apinya itu. Jadi kalau ya tadi kenapa harus dibakar? Saya kira di tanah Lemandau inilah, saya Kabupaten Lemandau ini. Kalau saya tidak tahu juga tanah Kalimantan yang lain kan. Ya, tapi kalau di tanah Kabupaten Lemandau ini kenapa harus dibakar? Padi tidak bisa hidup bagus. Coba aja, misalnya orang tuh cuma dikumpul-kumpul, tumpuk-tumpuk. Sudah itu tanam, yang ditumpuk ini dibakar. Yang ini yang bagus hidupnya, yang ini tidak bagus. Tumbuh apa aja? Kecuali sawit ya. Kalau sawit kelihatannya memang sembarang aja biar membekal, ya di mana aja. Tapi kalau jadi padi, umbi-umbian, kacang-kacangan, apalagi padi, dia enggak saya bagus yang dibakar. Jadi kenapa harus dibakar? Ya itulah, memang salah satu pupuk alamnya mungkin ya. Yang ini yang perlu diteliti antara abu bakaran ini dengan tanah yang murni itu, yang mungkin jadi tantangan kita. Mungkin bisa juga bentuk abu lain, mungkin dihamburkan di situ. Bisa untuk ganti, jangan bakar. Itu uji coba ya, harus ada uji cobanya memang. Nah ini yang memang belum. Jadi kenapa harus bakar? Nah lalu kita ini membakar, sepanjang saya hidup ini yang umur sudah tua ini, tidak pernah yang seperti kebakaran diakibatkan oleh perusahaan. Nah kalau kita ini kan paling jauh 100 meter, ya itu pun kita tetap kita matikan di gotong royong biasanya. Walaupun membakarnya itu tetap kita gotong royong juga.
Jadi itu namanya dilangkas, kami bilang itu dikasih tebas. Nah, ini nanti orang tua keliling api itu dijaga, dan itu kan tidak semua orang tahu arah angin. Nah, dia posisi ladangnya seperti ini, arah angin biasanya ke sini. Karena kebiasaan orang kan dia ladang kan bukan di situ terus. Berpindah-pindah. Biar pindah ya, gilir ya, yang sifatnya gilir. Jadi dia tahu waktu dulu aku bakar di sini, apinya larinya ke sana. Nah, jadi pasti di sini yang dijaga. Nah, itu. Jadi kalau penjagaan api, saya kira kearifan kami lebih lebih oke ya, Pak. ya, lebih oke. Karena kita pun tidak mau rugi. Karena di sebelahnya pasti ada tanaman punya kita sendiri ataupun punya orang lain. Nah, kalau terbakar kan apalagi ada buah-buahan durian misalnya atau karet. Nah, ini memang betul-betul dijaga. Jadi kalau alasan pembakaran lahan ini takutnya merambat, ya kita pasti kita jaga. Nah, kalau asap paling lama kan satu hari itu aja. Dibanding asap pabrik kan. Kalau asap pabrik itu setiap ada 1 kali 24 jam sepanjang tahun. Nah, kalau membakar ini kan paling sehari itu udah hilang asapnya. Kalau alasan asap. Nah, jadi memang bagi kami yang peladang di Tanah Dayak, khususnya Lemandau ini, tidak bisa lepas daripada membakar. Karena mengolah tanah ini walaupun dicangkul setanah kecuali sawah ya. Nah, di sini kan tidak ada sawah yang seperti di Jawa. Ya, benar. Paling tidak seperti di Kapuas lah. Karena kan daerah sini kan daerah perbukitan. Jadi enggak ada sih yang kami bilang itu kan padi arai atau rawa itu, tapi enggak seberapa. Lebih banyak memang padi. Iya, lebih banyak yang di bukit-bukit. Nah, oke. Bi, tadi menarik Bi cerita dari Pak Buhing dan juga Pak Maladi gitu terkait sebenarnya itu dilema ya. Di sisi lain itu hak untuk masyarakat juga memperoleh akses terhadap pangan, dan di sisi lain itu ada juga aturan negara yang sebenarnya melarang aktivitas terkait pembakarannya. Memang tidak langsung ya bilang berladang nggak boleh, tapi sama artinya tapi maksud saya ini sama artinya pemerintah juga melarang masyarakat berladang sebenarnya, karena melarang proses membakar itu tadi. Nah, kalau menurut Habibie sebagai pegiat juga yang memperhatikan isu ini, gimana sih terkait dilema yang dihadapi masyarakat adat hari-hari ini? Ya, tadi ketika situasinya seperti itu ada larangan terhadap aktivitas membakar lahan yang secara tidak langsung itu juga dari aparat pemerintah memaknai pembakaran ladang yang dilakukan oleh masyarakat adat itu juga sebagai aktivitas terlarang dalam beberapa aturan begitu ya. Padahal dalam beberapa praktek sebelumnya itu tidak dimaknai sama. Misalnya dulu di zaman gubernur kita yang dulu zaman Pak Agustia Teras Senarang ya. Agustin Teras Senarang maksudnya. Setelah Kalimantan Tengah itu mengalami penurunan secara ekonomi khususnya, kemudian dilihat juga dari kebutuhan pangan yang terus bertambah, maka ada semacam kebijakan yang dibuat untuk mengakomodir praktek yang dilakukan oleh masyarakat Dayak atau masyarakat adat yang ada di Kalimantan Tengah, terutama berladang. Nah, waktu itu ada peraturan gubernur yang mengatur tentang tata cara dan perizinan untuk melakukan aktivitas peladangan. Nah, tadi sempat disebutkan oleh Pinar bahwa pasca tahun 2015 itu pemerintah mulai mengetatkan pelarangan itu karena ada kebakaran lahan gambut yang sangat luas waktu itu. Nah, implikasinya itu tidak hanya terhadap para pelaku pembakaran lahan secara liar itu, tapi juga terhadap masyarakat adat. Karena pemahaman dari aparatur pemerintah kita itu belum tentu sama antara satu pemerintahan dan pemerintahan yang lain. Sehingga peraturan gubernur yang dibuat oleh Pak Teras Senarang waktu itu dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan pejabat gubernur waktu itu.
sehingga perlindungan terhadap praktek masyarakat adat di Kalimantan Tengah itu hilang. Nah, memang terkait dengan larangan itu sudah ada beberapa undang-undang yang melarang, misalnya Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, kemudian juga Undang-Undang Perkebunan. Lalu ada pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang larangan membakar hutan kalau di hutan, kemudian membakar lahan kalau di Undang-Undang Perkebunan. Tapi dalam undang-undang di situ juga bagi masyarakat hukum adat itu dilindungi, dikecualikan. Hanya saja memang masalah kita itu kadang selain di soal pemahaman, di teknis. Nah, di Kalimantan Tengah itu ada perda tentang pengendalian kebakaran lahan. Di sana ada semangat untuk melindungi praktek masyarakat adat yang berladang ini. Tetapi di dalam pasal yang sama itu ada ketentuan yang sama saja itu tidak membolehkan. Misalnya pasal 5 ayat 2 dan ayat 5 di Peraturan Daerah Kalimantan Tengah tentang pengendalian kebakaran lahan itu, bagi masyarakat adat dan bukan di lahan gambut itu dikecualikan, bukan dianggap sebagai pelanggaran. Nah, tetapi apabila situasinya sudah ditetapkan status darurat oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, maka pengecualian itu sudah hilang. Artinya dilihat sebagai praktek pembakaran lahan itu sebagai kegiatan yang dilarang itu tadi. Jadi peluang itu sama sekali tidak ada, walaupun kesannya ada begitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya itu tadi, orang akan mengalami pergeseran bentuk pemanfaatan lahan karena ketakutan itu tadi. Kemudian juga dukungan tidak ada. Padahal kalau kita lihat secara umum Kalimantan Tengah itu dari indeks ketahanan pangannya seperti yang saya sampaikan tadi itu mengalami penurunan. Bahkan dalam proyek strategis pemerintah misalnya terkait dengan food estate ya, itu sama sekali tidak menunjukkan keberhasilan. Dari tahun 2020 proyek ketahanan pangan dalam bentuk food estate itu sampai hari ini belum ada kontribusinya dalam meningkatkan ketahanan pangan kita. Bahkan kita itu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ekspor kita terhadap beras itu semakin tinggi. Tahun 2023 impor maksudnya. Impor beras kita dari tahun 2020 ke 2024 itu semakin tinggi. Di tahun 2023 impor beras kita itu 3,5 juta ton. Di tahun 2024 itu 4 juta ton. Jadi ada peningkatan yang signifikan. Tahun 2020 impor beras kita itu hanya kurang lebih 300.000 ton. Ke 4 juta di tahun 2024. Artinya ada peningkatan impor beras, sehingga ini berpengaruh terhadap kebutuhan pangan kita yang dipenuhi oleh pihak lain. Dalam hal ini negara-negara yang menjadi asal impor beras kita. Nah, di sisi yang lain luas lahan pertanian kita semakin menurun, kemudian produksi padi dan beras kita juga terus menurun. Nah, praktek yang dilakukan oleh masyarakat adat ini tadi, selain tadi sudah bisa dipastikan bahwa selama ini bahkan dari hasil-hasil riset tidak pernah terbukti pembakaran ladang yang dilakukan oleh masyarakat adat itu menyebabkan kebakaran yang masif. Yang terjadi selama ini adalah kebakaran di area gambut yang terjadi di daerah hilir gitu ya, seperti di Pulau Pisau, Kapuas, Kotim, Seruyan, di daerah hilir. Nah, kalau dari hasil pengamatan kami selama ini tidak ada hubungannya peladangan yang dilakukan oleh masyarakat adat seperti di Kubung, di Kinipan, di bagian hulu dengan kebakaran yang terjadi di kawasan gambut di daerah hilir. Itu sama sekali tidak ada hubungannya. Satu, jenis tanahnya berbeda. Kedua, juga di sana tidak ada praktek peladangan. Kenapa terjadi kebakaran yang besar? Sementara di lokasi orang masyarakat adat yang beladang itu ada praktek beladang, tidak ada kebakaran yang masif, begitu. Jadi data-data itu sudah menunjukkan bahwa masyarakat adat itu bukan penyebab kebakaran yang terjadi selama ini. Makanya kita itu juga heran, mestinya kan pemerintah itu bisa melihat ini secara hitam dan putih. Ini kebakaran di kawasan gambut, ini
pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat adat untuk beladang, kan bisa dilihat secara hitam dan putih. Jangan dipukul rata, maksudnya begitu. Nah, tapi kalau dari Pak Buhing, pengalaman Pak Buhing dan Pak Maladi, ada nggak sih sejauh ini solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk beladang, Pak? Maksudnya dengan ada aturan itu, dengan keterbatasan yang dialami bapak-bapak sekalian ini untuk berladang gitu, ada solusi nggak Pak yang pernah ditawarkan? Atau setidaknya sosialisasi kah yang menurut Bapak ya setidaknya sedikit membantu lah untuk memecahkan masalah hari-hari ini yang dihadapi terkait peladang? Ada pertama itu boleh membakar, tapi mengundang dan diketahui. Jadi ada formal semacam surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian kalau nggak salah, hari ini saya mau membakar. Nah, habis itu ada lagi berikutnya boleh membakar dengan syarat dijaga bergantian begitu. Tapi itu yang selalu dilakukan masyarakat sebenarnya. Ya, memang itu yang yang dilakukan. Nah, jadi dan terakhir memang masyarakat itu semacam tidak menghiraukan. Jadi dia bakar sendiri, artinya tidak memberikan informasi lagi kan. Karena dia Itu yang dilakukan. iya. Pernah kemarin itu tahun lalu ya kebakar, datang aparat, ada kebakaran di sini ya, ladang. Memang bukan lagi musim ladang itu kan, kaget juga kami. Di mana ada orang bakar ladang? Ternyata memang ada yang membakar, bikin lahan itu, bikin lahan kebun gitu kan, ke ladang. Waduh, nah ini semakin nambah ini rasa takut juga kan orang-orang. Jangan-jangan kita nggak boleh lagi beladang gimana ini. Nah, tapi syukurnya waktu itu polisi disuruh mencari ke dalam-dalam, nggak tahu dia di mana jalannya. Suruh cari sendiri. Kalau di Kiniman gimana Pak? Jadi memang kalau solusi untuk larang membakar nih nggak ada. Nggak ada solusinya dari mereka, hanya dilarang aja. Larangan aja, solusi nggak ada. Ya maksud saya itu bukan solusi, tapi apalah macam pernyataan. Himbauan. Iya, ya itu. Jadi ada aja bisa bakar, tapi kan ya itu seperti bilang Pak Meladi tadi, harus lapor sana sini, harus bikin surat dari kepala desa. Tapi itu yang lalu. Kalau sekarang dari tahun yang saya ingat 2023 sampai sekarang ini enggak orang mau bakar sudah, tidak ada urusan lagi. Oke. Ya jadi memang solusi yang lain enggak ada, cuma itu dari awal itu yang mereka minta itu harus lapor. Nah, tapi sekarang enggak orang peduli lagi, pokoknya orang mau bakar sudah. Ya positifnya mungkin mereka sudah paham. Gitu. Iya, nah jadi tadi terkait yang membakar itu yang katanya kan harus giliran. Orang nggak bisa, kalau sudah saatnya membakar, satu kampung itu memang giliran, tapi nggak bisa misalnya katakanlah orang berladang itu orang 100 kakak. Kalau ini bergiliran sehari ini dulu, sehari 100 hari artinya. Oke, jadi mereka ngizinkan katanya satu orang atau dua orang satu hari ini berapa hari, kan keburu hujan lagi. Kan, jadi di desa itu sama mungkin di Kinipen juga kayak gitu, ada kelompok saya ada berapa ladang. Nah, kalian hari ini, mungkin barengan juga hari itu juga di kelompok ini. Jadi gantian jamnya, ini bakar dulu aman, bakar lagi yang sana, bakar lagi begitu. Jadi kalau bergilir itu bukan solusi. Iya bukan solusi. Kalau bergilir yang seperti yang maunya mereka itu katanya giliran Pak, katanya kan hari ini misalnya yang satu orang atau dua orang dulu. Kalau 100 orang di kampung sana ya artinya kan berapa puluh hari. 100 hari. Iya. Lewat masa tanamnya. Orang tuh pakai dukuh. Kami bilang tuh pakai dukuh dahas. Jadi misalnya dukuh ini mereka mau pakat sudah. Kita besok membakar. Ya udah satu dukuh itu membakar. Nah, sudah itu mungkin bersamaan juga dukuh yang lain mungkin. Tapi ini masing-masing dukuhnya, karena orang tua dulu bilang sampai sekarang pun
kalau kita ini keduluan orang bakar tuh kena asap, jadi dia kan teduh jadinya. Kena asap teduh atau angin bisa kurang. Jadi nanti katanya kita tuh apalah lupa saya bahasa sana itu ketimpa asap atau ketimpa api orang. Ada juga Pak Buhing kalau di Kubung itu. Jadi tempat saya biasanya duluan. Nah, tidak juga di tempat kawan ini sama-sama dengan saya. Nah, karena memang di sini kalau duluan padinya juga kurang bagus. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi kayak pemantar rintis duka ini punya dia belum dibakar sampai sekarang. Dia menugal itu di bulan 10, mau pertengahan bulan Oktober baru nugal dia. Padinya masih bagus. Tapi punya kami kalau ditugal bulan 10 padinya sudah nggak bagus. Ya. Ada juga hitungan-hitungan. Iya, ada hitungannya ya hitungannya. Jadi artinya kan ada semacam antrian membakar kan. Secara alami, Pak. Ya. Oke. Tapi kalau beras sejauh ini, Pak, tidak mengalami defisit kah, atau masih tetap melimpah kah di Kubung, Kinipan? Kalau ada perubahan juga? Kalau di Kinipan ada perubahan sudah. Ya, tidak lagi seperti dulu. Nah, termasuk saya aja tetap dibantu beras dari manakah itu? Tetap beli dari juga ya, kadang tetap beli sebagian. ya. Oke. Apalagi kan saya tahun lalu kan enggak berladang, hanya ngikut numpang punya orang. Nah, jadi otomatis tetap beli juga. Dan sekarang ini hampir rata-rata di Kinipan rata-rata orang dibantu beli juga. Kalau mengharapkan beras yang dari hasil ladang bisa tidak cukup. Karena ya membuktikan itu ya jurung tadi. Cek aja jurung orang di kampung tuh, ada ndak dia nyimpan? Ndak ada lagi. Dia sudah simpan di rumah. Simpan di rumah itu sudah berbentuk gabah. Artinya sedikit. Nah, kalau dia banyak, ndak mungkin disimpan di rumah, pasti di jurung. Nggak cukup rumah. Iya, ndak cukup rumah. Sama di Kubung gitu juga. Jadi ada perubahan, tapi masihlah untuk makan setahun mereka itu cukup. Dan masih saya lihat ada beberapa berani mencoba karena harga beras kampung itu berbeda dengan beras kota. Jadi saya ibu di rumah itu sering jual padi. Saya bilang kan jual nanti nggak boleh jual, kita kehabisan lalu beli beras laut ini. Iya, rasanya sudah beda. Beda. Wanginya udah beda. Dan ada yang seperti Pak Boeing bilang tadi, memang tidak cukup, kadang-kadang itu ada. Tapi seperti dipaksa kelihatannya orang menikmati beras yang hasil belian itu. Memang berbeda rasanya. Ya. Nah, Pak, tadi kan kita sudah ngobrolin terkait hak atas pangan lah, boleh dibilang gitu, yang dimiliki oleh masyarakat adat. Nah, mungkin kita sedikit agak meluas lagi nih, Pak. Kita ngobrolin hak juga terkait pengakuan sebagai masyarakat adatnya. Kupikir ini juga berkaitan dengan hak untuk memperoleh pangan tadi juga, Pak. Nah, setahu saya dengar belakangan ini kan Kinipan dan Kubung itu dua-duanya juga sedang berproses untuk mengajukan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat. Nah, Kubung ini mungkin yang terbaru gitu dari Kinipan, Pak lah. Kinipan sudah lebih dulu sepertinya sebelumnya. Nah, mungkin bisa nggak sih Pak sedikit cerita sejauh ini proses yang sudah dijalani Kubung itu sampai di mana gitu Pak, dan perkembangannya seperti apa, dan mungkin nanti bisa ditambah juga cerita dari Pak Boeing terkait Kinipan, prosesnya itu seperti apa gitu di yang sedang berjalan sekarang. Ya, jadi saya nggak tahu ya kalau kami ternyata lebih duluan Kinipan. Tapi perjuangan itu saya kira kurang lebih sama. Hanya untuk pengajuan dokumen MHA masyarakat hukum adat itu kita mulai pertama itu belum keluar perda. Jadi masih memakai aturan menteri gitu kan. Jadi juknis menteri itu pas keluar di perdanya berbeda ternyata. Nah, kita coba ngajukan itu dan sepanjang proses ya banyak sekali ternyata kesulitannya. Saya mencoba di awal itu saya pikir oh ini gampang, ini syarat-syaratnya bisa.
ternyata ketika saya jalanin di desa itu cukup banyak yang sulit gitu. Misalnya terkait batas. Batas seperti di Kubung ini kita berharap di Delang saja kan sudah tidak ada lagi masalah batas, katanya sudah kelar. Jadi saya sudah berpikir, oh ini bisa nih, tinggal kita menyusun sejarah, harta kekayaan dan lain-lainnya. Ternyata ketika kita ke lapangan minta pernyataan tentang batas itu belum kelar juga. Nah, jadi apalagi di Kubung itu berbatasan dengan Kalbar. Nah, jadi di provinsi, perbatasan provinsi dan Kalbar itu yang memang sampai sekarang saya itu belum dapat pengakuan anunya dari mereka. Jadi orang-orang Masyarakat lokalnya, kampung yang tidak ada masalah mengakui bahwa itu wilayah kami. Tapi mereka tidak mau menandatangani, alasannya ini domainnya pemerintah. Lalu kemarin kita sudah saya mohon bantuan dengan pihak pemerintah desa supaya bagaimana ini. Tapi sampai sekarang ya masih seperti itu, belum dapat anunya. Ya, jadi sulitlah saya pikir. Tapi saya tetap akan mengajukan untuk dengan provinsi Kalbar itu saya coba sekali lagi, kalau tidak dokumen tetap saya ajukan. Bagaimana tanggapan mereka kan? Tapi dari pemerintah sendiri ya, sejauh ini pemerintah daerah Pak? Pemerintah daerah sudah memfasilitasi, kemarin kan seperti ada antusias. Ya, bahkan kita sudah pertemuan di kecamatan kemarin kan. Kecamatan sudah dipertemukan. Ada panitia kecamatan itu kalau di forum itu bagus. Ini kita tinggal menunggu kapan ada lagi acara, kan maunya mereka lagi dari kecamatan kumpulin kepala desa yang tokoh masyarakat supaya ditandatangani bersama. Soal batas di kecamatan tidak ada masalah, tapi harus ada sebuah pertemuan. Nah, ini kita tunggu, sampai sekarang belum. Oke. Berarti prosesnya masih tertahan di situ? Masih tertahan di situ. Kalau Kinipan Pak, terkait batas juga kah? Iya. Atau oke, sama, oke. Jadi kalau di Kinipan sama juga. Yang dari awal pun kita terganjalnya di situ. Yang awal-awalnya kan belum ada perda, belum ada panitia. Nah, setelah ada panitia, ada perda, kita terganjal di masalah batas. Nah, jadi itu juga. Nah, menurut saya sebenarnya pemerintah tidak serius. Saya berani katakan pemerintah tidak serius untuk melahirkan MH ini, walaupun itu sudah perintah undang-undang, sudah perintah peraturan pemerintah lah, bahwa ini kan menyangkut hak-hak masyarakat adat, termasuk hak tradisionalnya kan, ya yang tadi yang berladang segala macam-macam kan. Ya, ini pemerintah tidak serius. Kenapa saya bilang tidak serius? Ini kan kecil saja. Kalau namanya desa ataupun satu komunitas ini kan kecil, bukan seperti ngurus negara inilah. Jadi kalau memang serius, coba jemput bola. Apa sih kendalanya? Ini kan seakan-akan karena masyarakat yang mau, ya udah masyarakat urus sendiri, menyelesaikan sendiri. Apalagi kalau seperti di Kubung ya, ini kan sudah dua pemerintahan, pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Lemandau. Otomatis kalau cuma warga Kubung aja atau masyarakat Kubung aja kan tidak mungkin lah. Nah, walaupun seperti Kinipan kan hanya berhadapan pada pemerintah Lemandau saja. Tapi kan yang masalah batas kan antar desa. Masa cuma Kinipan aja harus ngurus dengan desa lain kan? Kalau tidak ada campur tangan pemerintah, artinya ayo duduk sama-sama. Apa masalahnya? Yang kurang
misalnya kan di apa tambahi yang salah dibetulkan gitu. Artinya digiring. Masyarakat itu perlu pendampingan sampai tuntas. Nah ini kan enggak. Jangankan sampai pendampingan itu, yang rencana rapat saja Susah. hanya kita ajar rapat bulan Juli misalnya. Ini sudah bulan Juli tahun berikutnya enggak pernah rapat. Apalagi pendampingan lain. Nah jadi saya berani katakan pemerintah tidak serius untuk melahirkan MHA ini. Jadi karena keinginannya masyarakat adat, ya udah masyarakat adat sendirilah yang gerak. Sampai di mana artinya dia sendiri gerak. Ya Anda akan pernah lahir kalau tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi harapannya kita itu ya itu tadi. Bagaimana pemerintah terus menggiring kita kalau memang mereka serius. Kan itu. Tapi mungkin ya salah satunya kan kalau melindungi hak-hak tradisional masyarakat, termasuk membakar ladang tadi tidak boleh. Nah kalau apa namanya kan di jalan undang-undang yang ataupun peraturan, kalau masyarakat adat kan ya itu memang sudah hak-hak tradisionalnya kan, apalagi hak-hak yang lain. Jadi mungkin itulah salah satu menurut pemikiran negatif saya lah. Kenapa mereka ini tidak serius bilang tadi. Aku tuh maunya gini. Jikanya memang ini kan apa namanya? Katakanlah kita ambil contoh. Masyarakat dia sudah punya usaha nih. Misalnya usahanya usaha apa? Usaha kecil. Pemerintah kan tinggal bina nih. Tinggal kalau kurang dana bantu dana, jangan dipajakin. Ini belum orang nih belum apa-apa dipajak dulu. Pajak minta dulu. Bayar ini, bayar itu, izin ini, izin itu. Nah, sehingga bagaimana dia mau hidup? Bagaimana orang itu mau berkembang? Seharusnya dia bantu terus. Nah, kalau dia sudah hidup baru dipajakin. Nah, sama masyarakat adat, kita kan mau mengusulkan ini nih. MHA. Keterbatasan masyarakat jelas. Sumber daya manusianya jelas kan, pengetahuannya jelas, segi aturan, apalagi segi lobby ataupun negosiasi dengan antar pemerintah kan. Nah kalau pemerintah ini tidak menggiring, ya apalah kita nih, apalagi kan masalah bicara waktu kan, bicara anggaran. Nah ini kan kita mau ke Pangkalan Bun atau ke Nangabulik aja kan perlu biaya. Nah kalau pemerintah apa susahnya sih, tinggal buat apa namanya mata anggarannya untuk itu. Nah sampai hari ini aku melihat, aku kan nanya dengan kawan-kawan di DPRD, nggak ada yang dianggarkan untuk ini apa namanya, ya untuk proses pengakuan. Seharusnya dalam mata anggaran keserius pemerintah dari situ kan. Nanti alas mereka, aduh Pak, nggak ada duitnya, nggak untuk perjalanan misalnya ke sana kemari kan. Nah ini kan kendala. Nah ini artinya mereka tidak serius. Makanya aku melihat di mata anggaran di DPRD Lamandau ada enggak aku bilang dianggarkan untuk apa namanya penetapan ataupun pengakuan MHA Lamandau? Enggak ada. Dari mana duitnya? Untuk mengadakan rapat-rapat segala pengumpulan data, verifikasi, validasi dan sebagainya. Nah itu aku katakan tidak serius. Tadi masalah. Nah gimana menurut pandangan Bapak Habibie? Sekaligus orang yang menurut saya ikut mengamati gitu proses yang sedang dijalani baik Hubung maupun Kinipan. Ya faktanya memang begitu ya yang terjadi hari ini, bahwa tadi kalau kita lihat dari aturan larangan membakar lahan atau membakar hutan di Undang-Undang Kehutanan itu kan dikecualikan untuk masyarakat adat, karena itu adalah praktek tradisional yang dilakukan oleh masyarakat adat kan begitu. Nah dalam rangka melindungi atau menyelamatkan praktek tradisional masyarakat adat itu kan hari ini masyarakat adat itu berusaha sendiri dengan mengajukan pengakuan kepada pemerintah daerah. Memang suka tidak suka dalam beberapa aturan itu proses pengakuan masyarakat hukum adat itu melibatkan pemerintah daerah, karena dia akan ditetapkan oleh bupati sebagai kepala daerah sebagai masyarakat hukum adat begitu. Nah, namun dalam pelaksananya tuh sangat rumit. Selain persoalan anggaran itu tadi, soal pemahaman aparat pemerintah yang sebagai panitia begitu ya,
soal batas desa itu juga ada yang memaknai sebagai batas wilayah adat. Nah, kemudian juga kapasitas dari personil panitia itu juga belum begitu memadai, karena untuk penyusunan sejarah, identifikasi harta kekayaan masyarakat adat itu selama ini sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat adat. Jadi panitia itu dia hanya sebagai loket saja sifatnya hari ini, fungsinya loket penerimaan pendaftaran, tidak proaktif. Nah, kalau begitu terus prakteknya, masyarakat adat sampai kapanpun sulit akan diakui. Karena ada banyak keterbatasan, soal keterbatasan anggaran, kemudian juga akses terhadap kebijakan, dukungan kebijakan juga sangat minim. Nah, apalagi ditambah dengan pejabat kita atau aparatur pemerintah kita yang tidak berorientasi untuk melindungi masyarakat adat, itu makin sulit lagi. Iya. Nah, tapi idealnya sebenarnya harusnya panitia tuh kerjanya gimana sih? Nah, sebenarnya panitia itu kalau kita amati dari beberapa kebijakan, mulai dari Permendagri 52 tahun 2014 begitu ya. Kemudian dalam peraturan daerah bahkan itu diatur bahwa proses identifikasi itu dilakukan oleh pemerintah. Oke. Identifikasi. Harusnya bukan dari bapak-bapak ini. Identifikasi itu dilakukan oleh pemerintah, makanya ada panitia. Lalu setelah diidentifikasi itu ada proses verifikasi. Terakhir itu baru validasi. Nah, tinggal setelah validasi ini apakah direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi masyarakat hukum adat atau ditolak begitu. Nah, proses-proses ini yang masih belum berjalan berjalan lancar gitu ya. Bahkan itu hanya didasarkan pada inisiatif masyarakat adat. Kalau begini ya itu tadi, sampai kapanpun masyarakat adat sulit akan diakui atau bahkan tidak pernah terakui, khususnya di Kalimantan Tengah, di Kabupaten Lamandau. Kalau begitu situasinya, maka praktek tradisionalnya ya dianggap sebagai bentuk pelanggaran atau sebagai perbuatan yang dilarang dalam beberapa aturan undang-undang yang ada di negara kita. Ya, oke. Nah, Pak, gimana tuh, Pak? Kalau mendengar kata Habibie tadi, kalau pemerintah atau kerjanya panitia ini masih begini-begini aja, kayaknya susah nih untuk masyarakat adat diakui. Tapi dengan keadaan ini, kalau bapak-bapak sekalian selaku masyarakat adat gitu, apa kira-kira yang terbayang atau yang bisa dilakukan dengan situasi realita yang seperti ini, Pak? Pak Badi ya. Agak berat ini, Mama, Pak. Iya, sebenarnya dari dulu, dari sepanjang perjalanan itu saya pribadi sama seperti Pak Bu yang sampaikan tadi, ada rasa ketidakpercayaan saya, ada ketidakseriusan pemerintah. Jadi bahkan saya menyatakan ini syarat yang dibuat ini sebagai cara yang halus untuk bagaimana tidak bisa dilakukan oleh masyarakat. Itu berkaitan karena ternyata sulit rupanya. Untuk batas terutama. Untuk batas pertama. Yang kedua, kita menceritakan kronologis batas ini begini-begini, solusinya dari mereka ya tidak ada. Nah, jangankan mau turun lapangan atau mempertemukan mediasi antar masyarakat Hubung misalnya dengan pihak Kalbar. Ya. Jadi itu, lalu bahkan saya pernah di awal-awal itu, waktu di awal kita mulai sosialisasi ke masyarakat lalu mengusulkan, ada ya telepon mengatasnamakan panitia, salah satu panitia, dia bilang MHA ini harus buat kelompok dulu, kelompok kayak lembaga gitu. Lalu kelompok itu yang mengusulkan, kelompok ini harus punya wilayah, harus punya hutan adat, dan itu lalu saya tuh tertawa, kok ini orang panitia kok aneh juga ya. Nah, lalu ada juga pikiran saya begini, ini orang ini mencoba membuat sebuah pernyataan supaya saya ini di tengah jalan mandek gitu kan, mikirnya susah. Nah, tapi kan kita kan belajar terus, menggali terus. MHA itu apa, seperti apa. Nah, jadi
Banyak cerita sebenarnya yang terjadi pada saat pengusulan MH ini. Misalnya kita dimediasi ada 2 kali di kabupaten pertemuan dan saya bilang dengan kawan-kawan NGO yang membantu Ihui dan kawan-kawan SOB, GPIC dan beberapa NGO itu saya bilang kalau bisa bagaimana kita bikin acara di kabupaten. Nah, di situ ada pernyataan-pernyataan mereka, lalu menunggu Kubung misalnya, kapan bisa? Karena tinggal ini aja bilang kan. Saya bilang kalau kayak gini seminggu bisa selesai ini kan, tinggal tanda tangan di Delang aja kan. Ternyata pas di Delang tiba-tiba ada beberapa desa yang tidak mau tanda tangan, katanya masih ada masalah tawal batas. Nah, ini bertemu lagi di Kudangan di kecamatan. Pada saat itu akan di dalam keputusan akhir mereka akan mediasi lagi, dikumpulkan pemerintah desanya, nanti tanda tangan sama-sama, dan mereka menyatakan tidak ada lagi masalah tawal batas. Sampai sekarang belum ada. Dan di situ kan saya karena sudah memang ada kepala desanya yang hadir semua, saya pikir kan ngerti semua. Berarti sebenarnya sudah banyak upaya gitu yang dilakukan dari masyarakatnya sendiri gitu. Sampai saya bilang ini orang-orang mungkin menunggu saya jenuh, kami lelah, akhirnya berhenti sampai situ. Gimana tuh Pak Uwe? Iya. Menunggu masyarakat jenuh kah? Ya, jadi apa namanya hampir sama ya, problemnya itu sama. Jadi perjuangan masyarakat adat untuk minta pengakuan ini seperti Indonesia merebut kemerdekaan 130 tahun ya, 135 tahun. Lama sekali. Ya, Pak. lama sekali itu. Ya, jadi memang susah. Nah, jadi beda ini apa? Bedanya kita ini kan bukan mau buat negara dalam negara ya, hanya kan ingin pengakuan dari pemerintah. Nah, kalau pemerintahnya seperti ini, apa bedanya kita seperti pejuang kemerdekaan tadi? Artinya negara ini menjajah, kan itu. Nah, seharusnya dia harus, ya itu tadi, harus didampingi apa yang menjadi keinginan warga masyarakat itu, yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya. Kita kan semua sudah diatur. Ya, jadi kalau memang keinginan masyarakat adat mohon minta pengakuan itu, ya masyarakat adat ini apalah kan, dia tidak punya semuanya, ya dia hanya punya bahwa ini hak, merasa memiliki tanah air yang dia hidup sudah. Seperti lagu tadi, tanah apa namanya mula ada krosik mula tumbuh, itu kan yang asal di sini. Mohon maaf kan bukan tran kan begitu. Kalau tran kan ditempatkan, kalau ini memang dari nenek moyang dulu sebelum Indonesia merdeka memang sudah ada di sini. Nah, minta pengakuan itu bukan lebih lah istilahnya. Nah, ini susahnya kan sangat tidak terhitung. Nah, keterbatasan warga ini yaitu tadi pengetahuan, dana, termasuk lobby sana sini, berurusan lah istilahnya, tidak paham tentang peraturan seperti yang dibilang Bang Habibie tadi. Nah, ini kalau tidak didampingi oleh pemerintah ya lama. Jadi saya kira tidak ada cara lain kalau cuma mengharapkan upaya masyarakat adat yang berupaya, sampai kapanpun akan susah kalau tidak ada campur tangan dari pemerintah, baik di atasnya maupun yang di bawahnya, dari pemerintah desa, kecamatan, sampai ke kabupaten, khususnya panitia HMA itu yang memang betul-betul harus bekerja. Tidak sekabupaten Lamandau ini ada berapa puluh desa ya, 8 kecamatan, tidak semuanya mengajukan HMA. Ya, katakanlah yang saya tahu itu ada 4 yang mengajukan. 4 ini kan tidak lama prosesnya kalau memang betul-betul dikerjakan. Ya kan, yang lama itu hanya masalah batas. Kalau yang sejarah kan tidak mungkin orang ngarang. Karena kan seperti KTP kan tidak mungkin lah saya KTP saya memang lahir di Kinipan, saya bilang lahir di Jakarta kan tidak mungkin lah. Orang akan tahu. Nah, ini pasti orang yang punya KTP itulah yang tahu dengan identitasnya.
Nah, harta kekayaan desa atau masyarakat adat kan barang bisa dilihat di kampung itu, termasuk wilayah adat itu kan harta kekayaannya juga dan lain sebagainya, yang semua itu kan ada, hanya masalah batas. Nah, batas ini apalagi kalau antar kabupaten, antar desa sekalipun, kalau tidak ada campur tangan pemerintah sebagai penengah, ya tidak akan selesai. Nah, yang administrasi lain pun kalau pemerintah tidak artinya mendampingi, ya salah kalimat saja kan mungkin bisa makna lain. Nah, kalau didampingi, oh ini salah, misalnya yang peraturan adatnya misalnya atau hukum adatnya, redaksinya mungkin salah seperti ini. Nah, kan harusnya mereka yang tahu hukum positif. Nah, kalau adat kan ada hukum yang ditulis, ada yang tidak ditulis. Nah, ini itu memang perlu pendampingan. Oke. Jadi itu. Tapi tetap optimis kah? Oh ya, jadi saya kira kami ini kan hanya pembuka. Oke. Ya, makanya saya bilang, saya kira saudara Meladi juga, saya juga kan, kami ini hanya pembuka dalam artian di masyarakat sendiri. Mudah-mudahan kan kalau ini perjuangannya sampai seperti Indonesia merebut kemerdekaan itu, ya anak cucu kami yang akan melanjutkan. Nah, harapan kita ya jangan sampai habis umur lah. Ya. Ini jadi tidak akan putus semangat, itu intinya. Kalau Pak Maladi masih optimis kah? Karena perjuangan terakhir itu saya pikir jadi sampai titik darah penghabisan. Karena memang kalau kita membuang dan menyia-nyiakan kesempatan ini, kan betapa bodohnya kita sebagai masyarakat adat. Sudah ada undang-undang, aturan diperdakan, ini syaratnya. Jadi kita mencoba berjuang sekemampuan, sekuat tenaga, siapa tahu bisa. Karena saya terus terang, kalau melihat keadaan, misalnya desa saya suatu saat hilang, wilayah peladangan kami hilang, adat budayanya hilang, cari kemana lagi? Dan itulah harta yang tertinggi yang tak ternilai bagi kami satu-satunya, buat anak cucu, buat generasi. Jadi kalau itu hilang karena kita tidak mempersiapkan, karena kita tidak melakukan apa-apa sekarang, rasanya saya ambil bagian dalam sebuah dosa lah kepada anak cucu. Begitu. Gimana Bi? Kalau boleh memberikan tawaran solusi mungkin untuk pemerintah yang mungkin mendengarkan podcast kita hari ini, kira-kira apa yang mau Habibie tawarkan? Ya, sebelum ke tawaran solusi gitu ya. Jadi kan kita ini berangkat dari situasi bahwa ini ada keterancaman dalam hal praktek tradisional tadi ya. Sementara negara ini dibentuk itu bertujuan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk masyarakat adat gitu ya, yang hari ini situasinya itu sedang terancam dalam beberapa hal. Mulai dari penyempitan ruang hidup mereka, kemudian praktek tradisionalnya yang juga terancam dalam arti dilihat sebagai satu perbuatan terlarang dalam beberapa undang-undang kita. Tapi di sisi yang lain, misalnya pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar kita itu mengatur bahwa ayat 2-nya itu negara mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat gitu ya. Nah, dalam konteks perlindungan itu dan situasinya hari ini sedang terancam, maka sudah semestinya pemerintah itu berinisiatif. Toh dari semua masyarakat adat atau masyarakat yang ada di Kabupaten Lemandau ini kan tidak semuanya juga yang minta diakui sebagai masyarakat hukum adat. Terutama hanya mereka-mereka yang hari ini mengidentifikasi diri mereka sebagai masyarakat hukum adat begitu. Dan sebenarnya juga kalau dijalani itu tidak sulit, tinggal pembagian peran. Ini masyarakat adat ini sudah punya inisiatif, mereka kontribusinya di sini gitu. Hanya bagian-bagian lain yang itu perlu
partisipasi pemerintah dalam Betul. proses fasilitasi penyelesaian batas, Ya, kemudian juga dalam proses penulisan dokumen sejarah, hukum adat itu agar tidak terjadi kekeliruan. Nah, di samping juga meskipun mereka ini adalah masyarakat adat, juga masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang artinya sebagai masyarakat adat mereka hidup selayaknya masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mereka juga butuh terhadap pelayanan publik, kemudian juga hal-hal lain lah yang menunjang kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini, termasuk dalam hal pangan. Jadi masyarakat adat itu kalau kita pahami, mereka tuh tidak minta diberi beras, tidak minta terkait dengan kebutuhan domestik mereka, itu mereka bisa penuhi sendiri. Kecuali dalam hal umum, misalnya jalan, akses terhadap pelayanan publik itu yang memang harus diperhati. Hanya saja ini yang perlu dilindungi melalui pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat itu tadi. Tadi boro-boro ini melindungi, baru mulai aja usaha, belum ada hasilnya kan udah mulai pajak dan lain sebagainya. Nah ini juga ya kita sebagai orang-orang yang mengamati gitu ya, turut prihatin juga terhadap situasi ini. Dan ke depan memang perlu adanya kerjasama lah, terutama dari pemerintah untuk mewujudkan itu. Kan betapa bangganya misalnya pemerintah itu melindungi orang-orang yang memang perlu dilindungi, dalam hal ini masyarakat adat. Bukan malah misalnya menzolimi orang kan gitu, itu malah itu bukan prestasi yang perlu dibanggakan. Oke. Terakhir Pak Buhing dan Pak Maladi, apa pesan dan harapannya Pak untuk Savers? Harapannya juga pemerintah juga yang mungkin bisa menyaksikan podcast kita hari ini. Siapa yang mau duluan Pak? Pak Buhing duluan, Pak Buhing. Silakan, Pak. Ya, yang pertama kami mengucapkan terima kasih ya dengan SOB khususnya dengan untuk server. Upaya-upaya masyarakat adat itu sudah banyak, tapi tidak terungkap di publik. Jadi upaya-upaya melalui podcast seperti ini, arti bisa buka mata hati lah, bisa buka mata hati pemerintah, baik di tingkat paling bawah maupun sampai di atasnya. Itu harapan kita. Jadi dengan adanya podcast ini, supaya kan mereka tahu gitu bahwa masyarakat adat ini banyak keterbatasan, namun mereka kami katakan kami ingin bahwa hak-hak tradisional kami ini betul-betul ada pengakuan tertulis. Sebenarnya di undang-undang itu sudah ada, tetapi kan butuhnya pemerintah itu kan bukti, bukti bahwa ada suratnya lah kan begitu, ada SK-nya. Sebenarnya di undang-undang memang sudah ada di Undang-Undang Dasar 45 itu tadi, yang seperti bilang Habibie tadi di 18B ayat 2 itu kan sudah jelas memang. Tetapi justru di situ yang tidak jelas, tidak jelasnya buktinya kami tidak ada. Pengakuan pemerintah itu hanya ibarat apa di mulut. Nah itu yang kami harapkan. Jadi kalau tidak ada campur tangan pemerintah, saya kira kami ini kan hanya pengakuan di mulut saja, tidak sampai ke hati dan bukti di lapangan. Nah, jadi harapan kami sebagai masyarakat adat, ya pemerintah ini khususnya melalui panitia HMAA itu bantulah kami kan itu, bantu masyarakat adat yang sudah mengidentifikasi diri, dirinya bahwa kami masyarakat adat, dan kami bisa dibuktikan bahwa kami masih punya wilayah adat, masih punya hutan adat, punya kearifan lokal, punya seni budaya, banyak lah yang memang itu memang kami pertahankan, dan kami masih tergantung di situ. Karena ketergantungan itulah makanya kami minta pengakuan kepada pemerintah melihat situasi siang sekarang ini yang semakin menghimpit segala sesuatunya, pokoknya semua menghimpit sudah. Jadi kalau tidak dipayungi atau dipagari dengan undang-undang atau peraturan ataupun dengan keputusan pemerintah itu, ya kami akan semakin sulit. Jadi itu harapannya, bahwa kami mohon didampingi lah. Artinya kan didampingi, kalau perlu jemput bola kan itu. Ya, benar. Ya, jadi itu saja.
Gimana Pak? Sama seperti yang dibilang Pak Buhing tadi. Jadi harapannya kita ini bukan mengada-ngada, memang masyarakat adat. Ya, jadi berusaha sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, lalu terakhir ada kendala-kendala. Sebagai masyarakat awam atau masyarakat biasa seperti ini, tanpa dampingan, tanpa bantuan dari pihak pemerintah, ya sulit. Nah, sementara kami terus berharap, karena itu memang salah satunya, tinggal satu-satunya untuk kami bertahan. Jadi mohon kepada pemerintah agar mereka seperti disampaikan Pak Habib tadi serius, sungguh-sungguh, bahkan jemput bola. Kubung apa masalahnya? Kinipan apa masalahnya? Kan tinggal itu. Lalu kalau tinggal itu artinya bisa dilakukan, kenapa tidak dilakukan? Untuk apa? Nah, jadi saya kira itu, sekali lagi saya berharap pada pemerintah, kita ini selama ini tidak pernah minta apa-apa. Tidak pernah minta atau ada dana dari pihak mana untuk desa. Kami makan dari bertani. Kami nyekolahkan anak dari bertani. Kami bikin rumah dari kami sendiri. Hanya fasilitas-fasilitas yang lain ya tentunya itu tanggung jawab pemerintah. Nah, artinya apa? Kami tidak merepotkan negara, tidak merepotkan pemerintah. Yang kami ini kan hak kami. Lalu hak pun sudah ada undang-undang, sudah ada aturan, sudah ada ketentuannya. Kenapa lagi ini? Di mana masalahnya? Soal batas misalnya. Kok nggak bisa sih? Batas ini seperti apa? Menurut kami orang awam kan jelas ini batas kami. Ada pengakuan sini, ini batas kami. Artinya kan sudah clear ini. Lalu seperti apanya kan kita tidak tahu. Artinya harus mereka. Nah, jadi mohon keseriusan dan pertolongan yang sungguh-sungguh lah, supaya kita bisa diakui. Sekira itu, terima kasih buat kawan-kawan SOB sudah datang sini melalui podcast ini. Server bisa dengar ya bahwa itulah keadaan kami ini, menginginkan supaya diakui oleh negara, legalitas sebagai masyarakat hukum adat. Terima kasih. Ya, tambahan. Oke, Pak, ya, ada tambahan sedikit. Oke. Ya, jadi pendampingan yang kami harapkan dari pemerintah itu selama ini memang tidak ada. Nah, yang kami mendampingi kami selama ini adalah kawan-kawan NGO. Salah satu contohnya misalnya SOB Aman. Nah, ini yang sering mendampingi kami lah, masyarakat adat. Nah, lalu dari satu sisi yang saya dengar tidak secara terbuka, tetapi ya mungkin kawan-kawan bisa rasa malah kawan-kawan NGO ini yang jadi dimusuhi. Ini jadi musuh pemerintah. Yang ya katakanlah kayak membela masyarakat adat ini jadi pemerintah semacam alergi begitu, baik di tingkat desa maupun kecamatan. Jadi ini ada artinya semacam ada keran yang tertutup. Nah, ini dari mungkin ada pengalaman pemerintah yang alergi dengan NGO ataupun LSM begitu, mungkin ada. Tetapi kalau seperti SOB Aman ini kan memang betul mendampingi masyarakat adat. Nah, kalau ini kenapa tidak kerjasama begitu? Sama-sama, ayo kita sama-sama menggarap ini kan begitu, supaya ada segera penyelesaian lah kan begitu. Nah, jangan sepertinya alergi, kok kenapa didampingi itu atau kenapa dampingi ini dan sebagainya, ataupun pilih panitianya umpamanya kan. Nah, ini kan menghambat juga. Dan sementara kawan-kawan NGO ini sangat intens lah untuk mendampingi masyarakat adat, khususnya seperti di Kinipan, di Kubung ini kan sering kawan-kawan ini yang
memberikan semangat, support. Nah, kalau di yang lain kan tidak ada, khususnya di pemerintah itu tadi kita menunggu terus. Ya seperti bilang Habibie tadi kan betul juga, mereka seperti loket aja. Kalau ada surat baca, kalau kurang ini kekurangannya, mereka tidak merasakan ke lapangan seperti apa. Seharusnya kan begitu. Kalau ini kurangnya seperti ini, ayo kita sama-sama menyelesaikan kan begitu. Nah, jadi itu yang saya mau saya tambahkan, janganlah alergi dengan kawan-kawan yang NGO ini, khususnya oknum kah atau apakah pemerintah itu. Oke Pak. Terakhir penutup, Bi. Nah, penutup kayaknya. Ya, jadi ini dalam kesempatan peringatan Hari Tani di bulan September 2025 gitu ya. Kita tuh melihat ada situasi yang mendesak. Kenapa? Karena ada praktek tradisional masyarakat adat itu yang menurut aturan kita itu sebagai perbuatan yang dilarang. Nah, satu cara agar dia tidak menjadi perbuatan dilarang itu adalah dengan adanya pengakuan sebagai masyarakat hukum adat itu sendiri. Itu jelas di dalam beberapa aturan seperti Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, kemudian Undang-Undang Perkebunan itu mengatur tentang itu. Bahkan Perda Kalimantan Tengah nomor 1 tahun 2020 mengatur tentang itu. Dikecualikan bagi masyarakat hukum adat. Nah, masyarakat hukum adat ini dia dengan praktek tradisionalnya itu dalam bentuk beladang, dia itu mampu menopang kehidupan kita di daerah. Betapa besarnya kontribusi mereka tidak bergantung pada distribusi beras dari pihak lain gitu ya. Mereka mampu memenuhi kebutuhan beras mereka secara mandiri. Kemudian memenuhi kebutuhan pangan mereka dalam bentuk lain untuk mendapatkan nutrisi, gizi dan lain sebagainya, sehingga tidak perlu dibebankan pada program-program pemerintah. Mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Hanya saja memang dalam konteks pengakuan ini perlu itu tadi adanya kolaborasi. Mungkin memang dari pemerintah daerah atau dari unsuran pemerintah daerah kita itu punya pikiran yang sama dengan kita, tapi hanya ada keterbatasan membuat mereka itu sulit. Maka kesempatan inilah yang perlu kita perbaiki. Tadi keran yang tertutup kata Pak Buhing itu coba kita buka di bagian mana. Misalnya masyarakat adat tadi sudah mengidentifikasi diri mereka itu sebagai masyarakat hukum adat. Tinggal proses verifikasi dan validasinya. Ini benar nggak mereka ini masyarakat hukum adat? Ini yang mestinya dilakukan. Nah, begitu juga dengan persoalan batas desa atau batas wilayah adat. Ini gimana cara menyelesaikannya? Kan ada bagian-bagian itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat adat secara langsung, tapi ada bagian-bagian yang mereka tidak bisa. Misal, berdasarkan identifikasi mereka, ini adalah batas wilayah adat mereka. Tapi ada keraguan misalnya dari pihak lain, dari pihak pemerintah. Sehingga perlu apa? Perlu berita acara. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu difasilitasi. Jadi ya kalau dari saya memang tidak ada cara lain, kita harus membangun kerjasama, masyarakat adat dibantu oleh panitia ini di backup oleh anggaran, tentunya ini akan melibatkan DPRD, kemudian eksekutif, dukungan dari bupati, wakil bupati, untuk agar ada alokasi anggaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan verifikasi, validasi, sampai dengan proses penyelesaian batas itu tadi. Selama itu tidak dilakukan, maka itu tadi masyarakat adat tidak punya anggaran. Kalau berharap bagi kita NGO atau masyarakat sipil ini punya anggaran dari mana kan begitu. Yeah. Jadi ya itulah yang perlu kita lakukan. Kita perlu melindungi masyarakat adat dan itu menjadi kebanggaan untuk kita semua. Oke, ya. Waktu juga akhirnya membatasi kita, Bapak-bapak. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Buhing, Pak Maladi dan juga Pak Habibie sudah bersedia hadir dan jadi narasumber di podcast edisi hari ini. Dan terima kasih juga untuk para savers yang sudah menyaksikan edisi Ngobar kali ini, apalagi yang bisa menyaksikannya sampai akhir. Kami sangat berterima kasih sekali. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan edisi Ngobar-Ngobar kami lainnya di YouTube SOB Info Media, Save Our Borneo,
Nah, di sana banyak topik-topik menarik nih, Saver. Tidak hanya topik terkait masyarakat adat, tapi ada juga lingkungan dan yang lain-lainnya. Saver bisa kulik di channel YouTube kami. Nah, sekali lagi terima kasih untuk para narasumber. Semoga selalu sehat dan semangat. Akhir kata, pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Tani dan juga hutan lebih baik dikelola masyarakat adat. Let's save our Borneo.